kenapa jin mau disuruh manusia untuk melakukan kejahatan kepada manusia yang lain? Terus untungnya jin apa dan dampak pelaku ketika menyuruh jin apa? Wah, kalau memang pengen diketahui itu luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa. Ketika ada manusia minta tolong ke jin, jin itu bukan merasa dihinakan, itu disuruh-suruh sama manusia. Dia nggak merasa hina, karena dia menganggap yang nyuruh ini makhluk Allah yang mulia, manusia. Dan manusia ini di bawah kendali dia. Dengan cara apa? Dengan memberikan sajen, dengan memberikan kepercayaan, penghormatan. Wah, dia malah senang itu. Dan apa manfaatnya bagi jin? Tentu manfaatnya itu dia merasa dihormati. Itu secara sosial gitu. Dia merasa dihormati, merasa bangga, sombong dan lain sebagainya. Terus yang kedua, sebagaimana apa yang dititahkan oleh iblis untuk memperbanyak penduduk neraka. Dia paling senang itu. Iya. Makanya kadang kalau sekarang udah nggak perlu mahar, nggak perlu sajen. Yang penting nanti percaya sama Anda, minta tolong sama Anda, udah cukup. Wah, udah banyak jin yang kayak begitu. Lebih mudah lagi, Pak. Lebih mudah lagi, dipermudah lagi. Lebih mudah sama dia. Karena saingannya udah luar biasa. Dari sajen yang kepala kerbau, kepala kambing, sampai sekarang kepala ayam. Udah mulai ditinggalkan, sampai udah nggak pakai syarat. Itu ada seperti itu sekarang, tanpa syarat. Yang penting ente menghamba, udah. Karena yang dibutuhkan sebenarnya hamba tadi. Penghambaan itu yang dibutuhkan oleh bangsa jin, seperti itu. Dan bagi manusia mungkin yang dianggap dia mendapatkan manfaat, tujuannya tercapai. Ya, bisa seperti itu. Dan bagi jin tentu, wah, dia melebihi apa yang dirasakan oleh manusia itu sendiri. Bayangin aja, itu dosanya itu kan tiap hari itu. Si manusianya itu. Selama sihirnya itu nggak dicabut. Nanti bisa bayangin. Kalau satu rumah nih disihir selama 5 tahun. 5 tahun dia dapat dosa besar terus tuh. Dia melakukan dosa besar tiap hari, dapat lagi. Sampai itu semua dimaafkan atau selesai, dianggap selesai. Dia mencabut sihir dan orang yang dizolimi itu memaafkan. Kalau enggak, wah itu bisa bayangin itu. Seumur hidup. Aduh. Dan ini kadang yang tidak disadari para pelaku-pelaku yang mencoba berinteraksi dengan mereka, dalam tanda petik ya, meminta pertolongan kepada mereka. Ya. Jadi mereka itu tanpa disadari, jin ini ketika dimintai pertolongan, dia selalu melebihkan. Ini tanpa disadari. Misalnya seseorang pergi ke dukun gitu, "Mbah, saya lagi sakit hati tuh sama teman kantor." "Kenapa?" "Wah, begini-begini ceritain." "Terus kamu maunya apa?" "Udahlah, dia bikin sakit perut." "Oke," kata Mbah ya. Gampang itu. Itu jin yang disuruh menebarkan penyakit itu, nggak cuma sakit perut. Ada sakit perutnya, ada sakit kepalanya, ada kaki. Bonus, bonus dikasih. Dan dosanya dia nanggung. Alhamdulillah. Udah, Mbah, dibikin sakit. Bukan sekedar dibikin sakit, bisa dibikin lumpuh dan dibikin karena kekebalan tubuhnya menurun, bisa meninggal. Komplikasi jadi, Pak. Iya, komplikasi. Itu bayangin dosanya yang ditanggung sama dia. Luar biasa. Makanya hati-hati itu. Jangan sampai kita karena kesalahan seseorang gitu, kita ada sakit hati, dendam, kita memakai cara-cara seperti itu. Cara-cara yang sangat-sangat dilarang dalam ajaran kita seperti itu. Dan di Indonesia masih banyak itu. Masih banyak. Dan memang yang sangat disayangkan kadang mereka berpakaian seperti ulama itu. Islami. Pakai peci, pakai baju koko. Kadang kalau di TikTok tuh pakai hijab, ya kan? Nggak taunya terawang triwing. Waduh. Iya, ramal-ramal. Cek hodam. Masya Allah. Makanya kita harus jelilah sebagai umat Islam nih. Jangan sampai kita terjerumus gitu. Karena dosa syirik itu luar biasa, sahabat ya. Iya, dosa syirik itu.